Wanita secerdas Bu Dokter seharusnya menikah dengan lelaki yang cerdas juga. Dan seharusnya juga lelaki yang lebih tua, yang sudah matang tingkat pemahamannya, yang bisa nyambung kalau diajak ngobrol. Ya, seperti kita ini ngobrolnya nyambung kan? Gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam, Kang Barnas. Mbak Ira. Bos, utang saya tempoh hari berapa? Oh, udah dibayar sama cucu. Bayarnya teh ke engkom. Oh, sudah dibayar. Alhamdulillah. Aduh, Kos, kalau begitu Pak pamit ini. Ya, Kang. Pamit. Iya, Mas, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kos, tumben Barnas inget bayar utangnya. Manusia mah memang begitu, Wak. Sifatnya teh suka berubah. Waalaikumsalam. Kamu teh habis dari mana, cuy? Dari rumah Mimin. Ketemu. Ketemu. Tapi kok habis ketemu Mimin teh mukanya sedih kayak gitu? Sudah jadi nikah deh. Gak jadi nikah? Kenapa? Joy gak bisa urus surat-suratnya ke KUA. Gak punya KTP. Ya itu mah gampang atuh cuy, kamu teh tinggal bikin aja. Gak bisa deh. Gak punya kakak. Gak punya kakak gimana? Iya, gak punya kakak. Maksudnya teh kartu keluarga? Ya Allah cuy, kamu teh kan punya kakak. Kamu teh ikut kakaknya emak. Beneran deh? Iya beneran cuy. Serius? Serius cuy. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang Neng teh mau dagang jadi gak tenang. Takut dikejar-kejar sama Pak Tatang. Tatang cuma ngejar orang yang naik motor, teh. Kalau nggak naik motor mah aman. Oh iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja Mang Ocad? Baru kelihatan. Ada Kang. Mang Ocat, ngider kemana aja? Saya ngider di Ciraos aja. Kok nggak kelihatan? Kirain Mang Ocat udah nggak dagang lagi. Kalau saya nggak jualan gimana tukang? Saya nggak punya uang. Saya makan dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana semuanya ada, Mang? Alhamdulillah. Kang Ocad, ini utang saya yang tempoh hari. Sudah dibayar sama cucu Kang. Anaknya Kang Barnas kemarin. Oh, sudah. Alhamdulillah.
Ayo permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, topi apa mana, Mak? Iya, Pak, sebentar. Ini. Apa? Daripada apa ngumpulin orang buat mukulin si Ucuy, mendingan apa cari Mimin. Anak itu harus dikasih pelajaran, Ama. Karena dia sudah mempermainkan keluarga kita. Bapak, si Ucuy itu kan karena nggak punya kakak sama KTP. Dia itu nggak mempermainkan keluarga kita. Dia serius mau nikahin anak kita Mimin, apa? Nah, itu si Mimin pulang. Ama nggak usah cemas lagi, ya. Ucuy. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Pak, Ngapain kamu datang ke sini lagi? apa Ucuy teh punya kakak? Ini kakaknya, Pak. Rem. Dulunya, kalau ada yang terganggu jiwanya seperti Tatang, itu dipasung. Tapi begitu saya pulang belajar dari Mesir, sejak saya dipaksa menjadi pemimpin umat dan pemimpin masyarakat di Cibarengkok, tradisi itu saya hilangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, Bu Dokter, boleh saya ikut mendengarkan? Oh, sangat boleh. Tentu aja boleh, Pak Idan. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Dokter. Tatang ini hanya sebuah awal. Akan banyak tatang lain yang akan menyusul. Kenapa? Karena kepala sudah dipenuhi oleh duniawi. Hanya dipenuhi oleh kebendaan. Tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk ukhrawi. Akibatnya hilang keseimbangan. Obatnya mah sederhana. Penyembuhannya mudah. Otak ukhrawi diisi kembali dengan agama. Dengan zikir, dengan sholat, dengan ayat-ayat Quran. Sehingga kembali tercipta keseimbangan. Betul itu Pak Ustadz. Oh jelas betul Bu Dokter. Ilmu saya boleh dibilang tinggi sekali. Menguasai hampir seluruh jenis ilmu pengetahuan. Tapi saya tidak mau pamer. Saya menyukai ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Banyak yang bilang, beruntung sekali wanita yang bisa menikahi saya.
motornya, Kang. Cepetan, ya, Kang. Cepet, Kang. Ya, Min. Ya, aduh. Ke danau, Kang. Sebentar. Hati-hati, Kang. Iya, Min. Ya, sini, sini. Aduh, basah, heuy. Hati-hati sobek, Kang. Iya. Ayo kita keringin. Yuk. Saya punya pemahaman yang sama juga seperti Pak Ustadz. Ya, tapi analisanya tidak sedalam Pak Ustadz. Pasti, Bu Dokter. Ada sebagian orang di Ciraos yang hidupnya itu berlebih. Dan ada juga sebagian orang di Ciraos yang hidupnya itu pas-pasan. Orang seperti Pak Tatang, yang mungkin hidupnya itu tidak seberuntung dengan orang lain, akhirnya hidup dalam dunia hayalan. Itu adalah satu-satunya cara untuk bisa memiliki apa yang orang lain miliki. Ya, dengan cara mempunyai hayalan sendiri. Dan akhirnya sentuhan dengan dunia nyata itu menjadi hilang. Keseimbangan terganggu. Bu Dokter sangat cerdas. Wanita secerdas Bu Dokter seharusnya menikah dengan lelaki yang cerdas juga. Dan seharusnya juga lelaki yang lebih tua, yang sudah matang tingkat pemahamannya, yang bisa nyambung kalau diajak ngobrol. Ya, seperti kita ini ngobrolnya nyambung kan? Iya Pak Ustadz, saya juga sangat berharap sekali mendapat pemasukan dari Pak Ustadz untuk sisi agama. Dan nanti juga saya akan minta bantuan dari Kang Kusoy. Itu juga kalau Pak Ustadz tidak keberatan. Oh tidak keberatan. Kusoy itu anak murid saya. Dia sudah banyak menyerap ilmu dari saya. Tapi usianya masih terlalu muda untuk menyerap ilmu tingkat tinggi dari saya. Harus bertahap. Kalau dipaksakan nanti keseimbangannya hilang. Iya Pak Ustadz. Si Mak. Pin, Iya Mak. mau kemana? Ini Mak mau cari telur buat Andra makan. Oh. Warung yang deket di mana ya Mak? Lurus aja, itu ada warung entin. Oh. Iya Mak. Aduh, kamu gendongnya salah. Jangan begitu atuh. Sini, sini. Yuk. Sini, oh. Ipin titip Andra ya Mak? Iya. Ipin ke warung dulu ya. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Masuk yuk. Yeay. Penyembuhannya mudah. Otak ukhrawi diisi kembali dengan agama, dengan zikir, dengan sholat, dengan ayat-ayat Quran, sehingga kembali tercipta keseimbangan. Dan catat nih, yang terakhirnya belum kan? Sehingga sentuhan dengan dunia nyata menjadi hilang. Keseimbangan terganggu. Udah dicatat? Udah kan? Hafalin kata-katanya Nin. Ini nanti yang kamu omongin ke klien kita. Iya Kang. Kita beruntung Nin. Si Tatang stres, kita jadi dapat ilmu. Iya Kang. Belajar gratis. Makanya cerita buruk pun bisa mendatangkan manfaat Nin. Kita teh nggak boleh berhenti belajar Nin. Iya Kang. Jangan iya-iya aja Nin. Oke Kang.